Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradus siyama li ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia-Nya yang telah kita rasakan berbagai nikmat yang diberikan Allah, teristimewa nikmat hidayah yang menyertai nikmat sehat, menyertai nikmat kelapangan, menyertai nikmat kesempatan. Karena dengan hidayah inilah sesungguhnya kita akan memanfaatkan nikmat Allah itu untuk bersyukur kepadanya, kepada Allah. Karena banyak orang yang diberikan sehat tapi tak berdaya untuk bersyukur kepada yang membuat sehat. Tatkala manusia diberikan kelapangan dan kenyamanan pun tak berdaya untuk bersyukur kepada yang membuat nyaman dan sehat. Alhamdulillah, suasana kenyamanan, kesehatan, dan hidayah inilah kita berada di penghujung bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Kita kembali menyimak dari lubuk hati yang dalam keberadaan kita yang tidak lama lagi akan sampai kepada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Para kaum muslimin di mana saja berada, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah. Jika kita sampai kepada bulan Ramadan, tentunya pertama kali kita mensyukuri nikmat Allah itu. Dan yang kedua, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbanyak membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan kita memperoleh syafaatannya di yaumil akhir kala, amin ya rabbal alamin. Dalam menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang prediksinya secara perhitungan hisab itu terjadi pada ijtima'nya terjadi pada tanggal 28 Februari 2025, hari Jumat Legi. Saat terbenam sekitar pukul 7:44:33 detik waktu Indonesia Barat. Saat terjadinya ijtima itu, ketika terbenam matahari, ketinggian hilal sudah mencapai sekitar paling rendah 3 derajat dan paling tinggi 4 derajat 49 menit. Itu paling tinggi untuk daerah Aceh. Dengan prediksi ini maka kondisi hilal pada menjelang awal Ramadan ini sudah mencapai kriteria imkan ru'yah, artinya kriteria MABIMS, yaitu kesepakatan Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, yakni ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan kondisi ini secara hisab, dengan telah memenuhi kriteria imkan ru'yah, itu diprediksi 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret
2025, yakni hari Sabtu Pahing. Terlepas dari ketentuan nanti, karena hakikatnya kita sebagai bangsa, sebagai pemegang kita prinsip yang kita yakini, tentu kita akan mematuhi pengumuman pemerintah melalui Sekyu Menteri Agama pada sidang isbat yang akan diselenggarakan insya Allah pada hari Jumat petang tanggal 28 Februari 2025. Kita tunggu saja. Cuma prediksinya kita sudah perlu bersiap-siap untuk memasuki awal Ramadan, yaitu pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Terlepas dari perbincangan kapan saatnya, yang terpenting bagi kita adalah menyadari bahwa kedatangan Ramadan kita patut memberikan sebuah satu rasa kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di mana-mana orang bikin acara, baik formal maupun yang non formal, tapi sifatnya membuat acara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kira-kira mungkin kita berpikir, adakah hikmahnya kalau kita sambut-sambut ini? Terlepas daripada ikhtilaf tentang acara atau upacara atau acara sambutan, tetapi kita ingin menyadari untuk orang yang beriman rasanya patut bergembira akan datangnya bulan Ramadan dan merupakan cita-cita murni, cita-cita suci untuk kita ingin mensucikan diri pada bulan Ramadan itu. Karena dari awal ulama kita pun telah memandu sejak bulan Rajab untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah berikan keberkatan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah sampai bulan Ramadan. Nah, dengan sendirinya maka tatkala kita mau datang Ramadan, ada kegembiraan khusus untuk menyambutnya. Apa alasan itu? Karena memang Rasulullah SAW dalam beberapa hadis ini menyanjung kita untuk memberikan motivasi yang tinggi terhadap sikap kita bagi orang yang beriman untuk mengambil kesempatan memasuki Ramadan ini. Apa kata beliau dalam beberapa hadis yang mungkin tidak saya ungkapkan seluruhnya, dari beberapa riwayat dari beberapa kitab fikih yang menunjukkan apa kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak. Yang artinya, hai sekalian manusia, sungguh telah melindungi kamu bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Nah, gitu. Di hadis lain juga begitu. Ya ayuhan nas innahu qad. Pakai jelas lagi. Pakai innahu, artinya sesungguhnya, ya. Sesungguhnya. Sudah pakai innahu, pakai qad lagi. Itu berarti pesan wanti-wanti yang sangat kuat. Melindungi kamu bulan yang agung. Ya. Ada lagi di dalam hadis juga begitu. Qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini lebih tegas lagi. Telah melindungi kamu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini kuat hadisnya. Iqtaradallah, ya, wa ja'ala qiyamahu tatawuan. Allah memperdukan puasa dan juga menjadikan sunnah untuk menegakkan malamnya.
beberapa hadis yang sifatnya menunjukkan keagungan bulan Ramadan, kalimat yang qad adzallakum, sungguh telah menaungi kamu. Kalau kita hayati benar-benar perketian melindungi kamu, seolah-olah bulan Ramadan itu ya tempat kita berlindung. Andai kata kita bisa umpamakan semacam tenda, Ramadan sebagai tenda. Jadi kita itu mau berlindung di tenda itu. Karena mengapa tempat berlindung? Karena di dalamnya ada kebesarannya, ada keberkatannya, ada satu malam yang itu. Dan ada amalan yang fardu, ada amalan yang sunnah. Maka kita masuk ke dalam tenda Ramadan. Umat Islam hendaknya yang meyakini dengan iman itu selalu berpikir bahwa kita masuk ke tenda Ramadan itu. Jangan sampai kita di luar tenda. Kalau di luar tenda itu artinya dia orang beriman, ngaku beriman, tapi tidak ikut serta di dalam mengagungkan Ramadan itu. Dan janganlah orang-orang yang berdoa. Kalau orang yang di luar orang beriman, silakanlah. Mau di keluar tenda tidak peduli. Tapi kalau untuk orang beriman, dipanggilnya nih oleh Allah melalui Rasulnya. Qad adzalakum, sungguh melindungi kamu bulan. Jadi berarti bulan Ramadan itu merupakan bulan tempat berlindungnya kita. Tempat berlindungnya. Kalau sudahlah namanya kita melindungi kamu, berarti di dalam bulan Ramadan itu memang banyak hal yang kita dapati keutamaannya. Pertama, antara lain, mungkin tak sempat banyak hal yang saya ungkapkan hari ini. Antara lain, pertama, kita melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas diri kita dari orang iman menjadi orang muttaqin. Sarananya adalah ibadah puasa. Dan ibadah-ibadah lain itu juga sebenarnya membina ke sana supaya kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Itu pertama. Jadi kalau masuk ke tenda Ramadan berarti ingin dibina. Kalau menjadi muslim yang tidak mau masuk ke Ramadan mengikuti apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, berarti dia tidak ingin dirinya dibina. Ya sudah, dari dulu ke dulu ya gitu sajalah. Islamnya tinggal Islam KTP, entah Islamnya tinggal Islam yang tertulis. Maka disinilah letaknya. Ramadan adalah menebuat sebuah tenda dan kita bisa jadikan bahwa di Ramadan itulah tempat kita akan berlindung dan akan bernaung dan akan kita membina diri untuk meningkatkan kualitas kita menjadi orang bertakwa, yakni antara lain puasa untuk bertakwa. Dan ini nanti puasa untuk bertakwa ada suatu tema tersendiri untuk nanti diungkapkan pada kesempatan-kesempatan lain. Tapi dalam mengungkap kebesaran dan keagungan Ramadan, disinilah letaknya. Masuk Ramadan, kita ingin membina diri. Yang kedua, Ramadan bulan diturunnya Al-Quran. Mengapa diingatkan itu? Kan sebagai petunjuk dan mungkin sebagai penjelasan yang mengantarkan hidup kita ini supaya tetap berlandaskan kepada Al-Quran. Ya. Berarti apa? Hidup kita bersama Al-Quran. Maka Ramadan itu, kita masuk ke tenda Ramadan berarti masuk kita dalam kancah untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan juga ada di dalam beberapa hadis yang mengatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ya memang suasana juga harus disesuaikan. Apakah itu belajar Al-Quran, mentadarus Al-Quran, kemudian pengajian Al-Quran, atau khusus untuk menghatamkan Al-Quran. Pokoknya Ramadan itu harus penuh di dalamnya kehidupan yang dilandasi Al-Quran. Maka tenda Ramadan di dalamnya ada itu. Orang yang masuk ke Ramadan harus masuk pula bersama Al-Quran. Jangan masuk tenda Ramadan tapi Al-Quran tidak pernah dibaca, jauh dari Al-Quran, dengar tadarus tidak. Nah, kalau tidak bisa membaca, paling tidak kita jadi orang yang senang mendengar orang baca Quran dan duduk di situ. Nah, mengalqur'ankan dia, mengalqur'ankan diri gitu ya. Agak bahaya ini, bahaya orang tua ini supaya. Jadi mengalqur'an diri kita kepada Allah. Artinya diri kita Ramadan dari Al-Quran. Yang ketiga, ada di dalam tenda Ramadan panggilan untuk bermohon kepada Allah.
Wa idza sa'alaka, nah ini surat Al-Baqarah di ayat 86 mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah dia, sesungguhnya aku ini dekat. Allah mengatakan inni qarib, saya dekat. Apa itu maknanya? Hayati benar-benarlah. Untuk orang yang beriman harus mengaku itu. Apa tatkala Allah mengatakan fa inni qarib, saya ini dekat. Itu luar biasa. Tanpa disebutkan ini saya dekat, sebetulnya Allah itu sudah apa? Tapi pernyataan kedekatan Allah ini menunjukkan kasih sayang Allah luar biasa dan mengajak orang mendekat. Maka banyak orang yang Ramadan semua pada mendekat kepada Allah. Yang meminta ampun, yang meminta rahmat, meminta rezeki, meminta dimasukkan ke surga, minta perlindungan. Tapi kalau orang tidak mau mendekat, tidak peduli dia. Maka ada orang Ramadan kok menjauh. Jadi tatkala Allah bilang ini qarib, saya dekat, mestinya orang beriman harus mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Jangan Ramadan menjauh dengan Allah. Jangan Ramadan menjauh dengan Allah. Sudah tidak masuk tenda, menjauh lagi. Waduh, luar biasa. Kalau orang sampai tidak menyadari keagungan Ramadan untuk mengambil kesempatan mendekat kepada Allah. Tentu mendekat dalam arti yang dalam arti hakikatnya itu sudah luar biasa. Selain mendekat dengan zikir, mendekat dengan amalan-amalan yang baik. Ya, man taqarraba bi hislatin minal khair kana amada aparidho bimasiwa. Rasulullah, barang siapa yang mendekat dengan satu amalan sunnah itu menjadi amalan fardu. Man taqarraba bi hislatin minal khair kama ada aparidho bimasiwa. Anak amal ada paridho biasa karena asabina paridho. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan mengamalkan suatu amalan fardu, ia seolah-olah mendapatkan 70 kali amalan fardu di luar Ramadan. Amalan yang biasa, yang tidak masuk sunnah, kalau diamalkan karena ingin mendekat pada Allah, jadi sunnah pahalanya. Maka tidak ada orang yang sia-sia amalan orang beriman tatkala memasuki bulan Ramadan. Kalau masih ada lagi umat Islam yang aneh, tidak mau mendekat, tidak mau mengantarkan amal itu, waduh, betapa dia ruginya. Dan inilah yang mungkin disinyalir oleh Rasulullah nanti, mengatakan beliau, bu'da liman a'draka Ramadan falam jubaru. Pasti manusia akan tambah jauh dengan Tuhan tatkala dia tidak memperoleh ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita harapkan semoga mendekat. Wah, mendekat itu dalam arti yang dalam. Ada lagi orang mendekat secara syar'i, mendekat secara amaliyah, mendekat secara sufi, mendekat secara tarikat. Wah, kalau sudah berbicara mendekat secara tarikat, berapa yang kita amalkan di tenda Ramadan itu? Kalimat Allah, 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 dan sebagainya. Ini semuanya semua beraktivitas untuk mendekat kepada Allah. Inilah paling tidak 3 yang harus kita jadikan aktivitas di dalam Ramadan. Masuk kita tenda Ramadan, menyatakan diri mau dibina untuk menjadi orang mutakin. Yang kedua, ingin hidup bersama Al-Quran. Dan yang ketiga, ingin mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita semua untuk dapat kiranya Allah senantiasa memberikan perlindungan dan memberikan hidayah dan inayah untuk bisa memasuki Ramadan dan mengamalkan apa-apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya di dalam bulan Ramadan untuk memperoleh kebahagiaan. Dan tidak ada lain tentunya kita ingin memperoleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya.
Kita mohon pada Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka, dan masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat baik dan dalam surga Jannatun Na'im. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.